mudah-mudahan dapatkan ampunan dari Allah serta menyediakan rodah menjadi jinan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita persilakan saja pada guru kita untuk memberikan pelajaran pada Al-Karam Al-Ustaz Faisal Al-Hasan. Kami persilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ma nawa biha aslafuna wa ma nawa biha al-hadiruna wal jamaah hadiyatan ila ruh syekhina wa murabbina Kiai Haji Fatar Sa'ad ila ruhi Guru Muhammad bin Haji Najihun wa ila ruh Guru Mukhtar bin Haji Sairun wa ila ruh Zat Muhammad Sahih bin Haji Muhrim wa ila ruh Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Habib Husin Al-Atas Al-Habib Abu Bakar Muhammad Gersik wa ila ruh Kiai Syamsul Amri wa ila ruh Kiai Mujahid Qasyasi bin Khaid Qasyasi wa ila ruh Kiai Haji Muhammad Ali Hasan bin Haji Hasan wa ila ruh Kiai Muhayyad bin Guru Tuyib wa ila ruh Kiai Khairuddin bin Guru Tuyib wa ila ruh almarhum Habibuna Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf wa ila ruh almarhum Habibuna Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid wa usulihim wa furu'ihim summa ila ruh mu'allifat al-kitab Fathul Qarib Al-Mujib di Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa matan al-ghayah wa taqrib lil Imam Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain Al-Mashhur bi Abi Syuja annallaha ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومواله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimina wal muta'allimat hatta nastati'a an nufarriqa bainal hasanati was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tuan-tuan guru kita, di antaranya hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarramah Al-Ustazah Sumiyati, Al-Mukarramah Al-Ustazah Asya, juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarramah Al-Ustazah Maya, Al-Mukarramah Al-Ustazah Fitri, serta kaum ibu-ibu jamaah Majlis Talim Al-Fatayat. Mohon maaf namanya saya nggak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bisa istiqomah di setiap Senin pagi. Kita nggak kemana-mana, melainkan kita melangkahkan kedua kaki kita di Majlis Talim ini, Majlis Talim Al-Fatayat, di mana sebaik-baik zikir, sebaik-baik wirid adalah menuntut ilmu. Ibu pernah dengar nggak ada sabda Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau artinya nih kita artiin itu, sebaik-baik zikir ketahuilah adalah la ilaha illallah.
Jadi sebaik-baik wirid, sebaik-baik zikir majelis ilmu apa la ilaha illallah, Bu? Itu sebelumnya ada tuh, Bu. Abdul zikri fa'lam. Sebaik-baik zikir, sebaik-baik wirid adalah berilmulah kamu, ketahuilah kamu. Jadi adalah kita hadir di majelis ilmu. Dengan kita hadir di majelis ilmu, jadi tahu keutamaan la ilaha illallah, tahu keutamaan tasbih, tahu keutamaan sholat, tahu keutamaan ibadah-ibadah lainnya. Jadi sebaik-baik zikir adalah hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah udah kita lakuin paling tidak rutin setiap 1 pekan sekali. Di Senin pagi kita nggak kemana-mana, melainkan kita istiqomah hadir di majelis ilmu, di majelis taklim Al-Fatayah. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, faktanya tersampaikan kepada ahli kubur kita masing-masing, dan di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang faslun fi zikri syai'in minal a'yanil mutanajjisi wa ma yadhuru minha bidibagi wa ma la yadhuru. Panjang banget nih Ustaz. Pasal ini menjelaskan tentang menyamak kulit binatang. Dibag artinya menyamak. Ini mungkin udah jarang orang lakuin, Bu ya. Kita nih udah enak dah. Kalau mau minum udah ada gelas. Gelasnya kalau terbuat dari kaca, ini beling. Kalau yang dari plastik tuh apa pun namanya, melamin. Lagi namanya apa? Dibuat dari plastik tuh. Kira-kira zaman Rasulullah ada nggak, Bu? Nggak ada. Makanya dibuatlah yang namanya kulit binatang tuh disamak dulu, baru dah tuh bisa dibuat jadi wadah untuk minum, untuk makan. Jadi dulunya tuh kayak begitu, Bu. Nggak langsung ujuk-ujuk terbuat dari apa namanya beling, terbuat dari plastik. Jadi disamak, dibak kalau bahasa Arabnya. Berangkat dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana sahabat Nabi Abdullah bin Abbas memberikan sedekah berupa seekor kambing kepada seorang fakir miskin yang bernama Sahaya Maimunah. Jadi Abdullah bin Abbas punya kambing, disedekahin kepada sahabat yang lain yang notabene miskin, namanya Sahaya Maimunah. Lalu kambing itu mati. Akhirnya dikerubutin sama sahabat-sahabat, termasuk juga Abdullah bin Abbas dan juga Sahaya Maimunah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Hala akhaztum ihabaha qad baghadtumuhu bih." Kenapa tidak kalian ambil kulitnya, lalu kalian samak, lalu kalian dibag itu? Faqalu, para sahabat di situ berkata, "Innaha maitatun." Ini mayit ya Nabi, udah mati kambing. Kata Nabi, faqala, "Innama haruma akluha." Yang haram itu kalau kalian makan. Kalau kulitnya masih bisa diselamatin. Dengan cara apa? Dibag, dengan cara disamak. Nah, wajuludul mayitati, kulit-kulit mayit, kulluha tadhuru, setiapnya itu suci dengan cara dibagi, dengan cara dibagi, yaitu disamak. Jadi kalau ibu-ibu ketemu nih di jalan ada bangkai kucing, nah itu udah nggak bisa diselamatin, Bu, udah memang harus dikubur. Tapi kalau ibu ngelihat, wah ini mubazir banget nih, itu kulitnya masih bisa diselamatin, dimanfaatin. Dengan cara apa? Dibag, dengan cara disamak. Beda sama Idul Adha kemarin. Kalau Idul Adha kan kemarin notabene bukan mayit, tapi memang betul-betul disembelih dengan cara syar'i, dengan cara hukum agama. Betul memang.
pakai basmalah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ketemu nih kambing mati di daerah karena wabah begitu ya, saking banyaknya. Nah ini gimana nih? Wah, dagingnya mungkin bisa kita bawa ke Ragunan, kasih buaya ada ya. Nah terus nih gimana nih? Masih bisa nggak kita ngambil manfaat? Masih bisa kulitnya dengan cara apa? Disama. Nah cara menyamak kayak bagaimana Pak Ustadz? Wa kaifiyatud dabagi, adapun cara menyamak nih dibagni ayyan zi'a fudulal jiddi, hendaknya membuang itu sisa-sisa daging yang ada di kulitnya kita bentangkan. Nah kan pasti tuh Bu, ada tuh Bu ya sisa-sisa daging-daging, lemeran-lemeran, nah itu dibuang. Yanfunuhu minad dami, yang dapat merusak atau membusukkan itu kulit ya, jadi dibuang-buang dulu. Caranya bagaimana Ustadz? Wa nahwihi syai'in harifin, dengan cara kita pakai sesuatu yang apa namanya itu yang kalau di sini yang keset ya. Nah, sesuatu yang keset. Nah, contohnya di sini adalah dengan cara kadarki hammamin, dengan kita beberin kotoran burung. Jadi kotoran burung tubuh dia keset tubuh ya, membuat keset. Jadi kan nanti itu mutanajis ya. Ya artinya dia kena najis, tapi nanti kan dibersihin pakai air kalau memang udah nggak ada itu lemeran-lemeran, daging-daging sisa daripada kulit. Ibu percaya nggak nih kalau pupnya burung itu pahit keset? Pernah nyobain nggak? Pernah ya? Kalau saya mah percaya aja Bu, karena memang udah ada orang yang pernah nyoba jamaah saya dan rasanya emang pahit. Gitu, yang namanya tai Bu. Jadi ada seorang nenek-nenek, dia tinggal sama cucunya ini anak yatim. Tahun kemarin tuh dia udah lulus dari SMK, akhirnya dapat kerja. Dia terharu banget karena bisa diurusin sama neneknya sampai bisa kerja. Tiba-tiba neneknya ini meriang sakit. Kata cucunya, nenek mau makan apa yang enak, nanti saya beliin. Ah beneran nih? Iya beneran, pokoknya apa aja yang nenek mau. Kali mau martabak, mau sate, sebut aja nanti saya adain. Kata neneknya, Aji mumpung nih gue kerjain nih cucu gue nih, karena dulunya dia bandel banget. Kalau dibilangin susah banget dia. Gue kepengen banget pepes tai burung. Pepes tai burung. Ah yang bener apa nih? Iya. Yang benar kalau mau minta gitu. Iya benar, kan pengen banget tuh yang namanya makan pepes tai burung. Akhirnya tuh cucu tuh naik Bu ke mana sampai ke genteng, dicomot-comotin satu, dimasukin ke kalau di pepes dia apa Bu? Daun pisang ya, iya. Akhirnya dia Bu, dia tuin tuh pakai pisau tuh cabai diiris-iris, bawang diiris-iris sama dia, udah bumbuin dah ala kadar. Tiba-tiba matang dah tuh Bu, disuguhin ke nenek. Kata neneknya, kok cepet banget? Nah, sekarang mah zamannya udah modern nih, udah pakai kompor gas. Kata neneknya, gue lagi sakit nih, lu cobain dah. Wah, kok saya cobain? Orang nenek yang kepengen. Ah, katanya lu sayang sama gue, cobain dong gitu. Tahu nih neneknya emang mau ngerjain ini cucu. Ayo dicobain sama dia. Wah, pahit nih. Udah di situ saya tahu tuh bahwa tuh yang namanya tai burung itu pahit dan juga keset. Kata neneknya, mampus lu, makan lah lu ya. Gue kerjain ngomong dari dulu lo ya, susah banget dibilang.
Nah, sejak saat itu saya tahu bahwa yang namanya tai burung itu pahit dan juga keset. Makanya di sini disebutin ya, dengan cara didibak itu, dengan cara disamak itu, yaitu dengan cara apa tuh Bu? Dibeberin tai burung. Kafa dibagi, cukup tuh ya, namanya dibak disama. Jadi sekali lagi kalau ibu-ibu tuh ada yang namanya hewan bangkai, nah ini bisa dimanfaatkan atau enggak bisa? Yaitu apa? Itu hanya kulitnya dengan cara disamak, dibak, yaitu apa? Kita ambil dulu tuh ya kulitnya, pisahin dengan daging, masih ada sisa-sisa daging tuh Bu. Nah itu dibuang lemerin, jadi dibentang. Pernah kan ibu-ibu lihat ya, ada kambing terus dia dijemur. Nah itu yang disebut dengan disamak atau didibak gitu. Iya, jadi kalau memang dia itu udah keras, udah nggak ada sisa-sisa daging, udah nggak ada sisa-sisa minyak lemeran, nah itu bisa dimanfaatin. Buat apa aja Bu? Buat mungkin kalau dulu di zaman Rasulullah buat wadah untuk minum. Mungkin kalau sekarang buat kulit sepatu, kulit beduk. Ibu tuh kalau punya tas tuh yang terbuat dari buaya, nah itu man buaya disuruh mati dulu kalau kita kepengen. Jadi bisa semuanya kita main. Ular begitu juga ya. Karena di sini tadi redaksinya tuh Bu ya, baik itu yang boleh kita makan atau yang nggak boleh kita makan, tetap kulitnya masih bisa kita ambil manfaatnya dengan cara apa? Dibak, dengan cara didibak, dengan cara disamak. Illa jildul kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing sama kulit babi. Gak bisa. Bagaimanapun keadaannya, ada babi meninggal, ada anjing di jalan yang meninggal. Wah, aku bau ngaji nih Ustaz Haikal, boleh nih manfaat nih kulitnya. Gak bisa. Anjing sama babi itu pengecualian, gak bisa. Karena memang dia nas Al-Quran, udah dari dulu memang dia haram. Jangankan kita ambil kulitnya, kena air liurnya aja haram, najis. Dan najisnya nggak seperti pada umumnya kita kena air kencing manusia itu tinggal kita siram pakai air yang suci. Tapi kalau kena air liur anjing itu harus 7 kali daripada debu. Ya beda Bu ya cara membersihkan daripada najis, karena dia mughallazo ya, najis yang berat ya, kecuali kulit kanjing dan juga babi. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, atau yang terlahirkan dari keduanya atau salah satunya. Keduanya udah jelas ya, anjing sama anjing betina, anjing betina sama anjing yang laki kawin kemudian menghasilkan anjing, jelas keturunannya terus sampai hari kiamat, haram hukumnya. Begitu juga dengan babi. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Umpama ada kambing kawin sama babi gitu, menghasilkan anak nih. Anaknya bagaimana nih? Walaupun notabene kita lihat jenisnya seperti kambing, tapi karena kawin sama babi, maka gak bisa itu kulitnya kita ambil, kita samak untuk kita ambil manfaatnya, gak bisa. Jadi au min ahadihima, atau dari satu keduanya itu gak bisa. Atau sebaliknya, babi sama hewan yang lain gak bisa. Ya, jadi ini pengecualian ibu-ibu sekalian bahwa yang namanya kulit mayit itu semuanya bisa suci dengan cara disamak, kecuali kulit anjing dan kulit babi atau keturunan daripada salah satunya. Ya. Wa azmul mayyiti wa sya'riha najisun. Ya, tulang belulang mayit dan rambut atau bulunya itu adalah najis. Ya. Illal adami, kecuali kita nih Bu manusia. Enggak. Makanya ketika lagi ada yang wafat boleh kita pegang ya. Padahal notabene kita megang rambutnya, megang kulitnya. Jadi nggak apa-apa halal. Nah,
Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Walaupun notabene itu mayit, udah mati, udah bangkai, masih bisa manfaatkan, tapi ada cara tersendiri, yaitu apa Bu? Kita dengan cara bintibab, dengan cara disana. Lalu wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati. Enggak boleh kita itu memakai wajan yang terbuat dari emas dan perak. Enggak boleh. Karena ini merupakan peralatan-peralatan yang nanti kita akan pakai di ya, di dunia kita nggak bisa. Emang udah nasib kita sebagai orang muslim, orang Islam nggak boleh pakai. Meskipun kita mampu nih bisa beli piring dari emas atau perak, tapi nggak diperbolehkan. Ya, jangan Bu ya. Tapi kalau untuk perhiasan, laki-laki, perempuan Bu, laki-laki nggak Bu. Makanya harus kita peringatan. Kita nih udah orang yang ngaji, bukan orang yang awam. Ketika lagi ada orang yang khitbah, ketika lagi ada acara lamaran, nah itu upayain kita amal ma'ruf nahi munkar. Kita tahu hukumnya, jangan pakai yang namanya tuker-tukeran cincin. Meskipun notabene dari perak atau apa, udah hindarin aja. Karena itu merupakan tradisi orang non muslim. Udah cukup aja. Kalau mau, memang mau bener banget nih, mau banget, ya udah, lakinya jangan dipakein cincin. Jadi yang makein itu calon mertuanya nih kepada calon mantu. Kan perempuan sama perempuan nggak apa? Jadi malah itu bagus malah Bu ya. Jadi memupuk kasih sayang antara mertua sama mantu. Tapi kalau misalkan laki-laki perempuan nih pakai begitu cincin untuk ngaitin, untuk tandain mah banyak banget Bu, bisa foto, ya bisa yang namanya video, ya bahwa ini orang memang udah mengadakan yang namanya khitbah atau lamaran. Nah itu. Nah begitu juga dengan hal ini ibu-ibu sekalian, bahwa yang namanya wajan-wajan, mau itu mau itu gelas, mau itu piring, mau itu penggorengan, pokoknya wadah-wadah itu kita nggak boleh daripada pakai terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, tapi boleh memakai selain daripada bahan yang tadi. Selain daripada emas dan perak boleh kita pakai. Ada melamin, ada yang dari plastik, ada yang dari kaca, itu Bu boleh. Ada yang dari stainless ya, boleh. Nah, itu selain daripada itu Bu boleh. Emas perak nggak boleh. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai nih kata Nabi di dunia, maka nanti kita masuk surga nggak bakalan kita diizinin yang lain pada pakai terbuat dari emas dan perak, tapi kita nggak diperbolehin. Kenapa? Waktu di dunia udah pernah kita coba jangan. Tapi ada hikmah luar biasa. Kenapa nih kok emas ini boleh dipakai, emas perhiasan boleh dipakai untuk kaum perempuan, tapi nggak boleh untuk kaum Adam, kaum laki-laki? Karena ada hikmah luar biasa. Katanya tuh itu yang namanya emas dapat mengganggu peredaran darah. Nah itu kan kita sama-sama punya darah Bu. Perempuan orang punya darah, laki-laki punya darah. Nah hikmahnya kenapa orang perempuan itu diperbolehkan pakai emas? Karena dia mengeluarkan darah ketika dalam keadaan haid. Sementara laki-laki enggak haid. Makanya kalau ada orang laki-laki mau benar-benar pakai, tetap mau pakai yang namanya emas, ya harus haid dah kan. Ada Bu haid anak laki. Itu hikmah luar biasa. Belum lagi hikmah-hikmah yang lain yang memang notabene kita itu dianjurkan sama agama, ternyata ada hikmah luar biasa. Ketika kita lagi wudhu Bu, membasuh yang namanya tangan kita nih Bu, itu kan ada kesunahannya dari ujung jari menuju sikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, ya basuhlah muka kamu dan tangan kamu dari jari-jari menuju ilal mirfaqain, kepada siku. Nyata ada hikmah luar biasa ditemukan sama ahli kedokteran. Ustadz, kami ini kalau lagi mau operasi seseorang itu ada SOP-nya, yaitu kami cuci tangan. Cuci tangannya nggak seperti kita mau makan kayak gini enggak. Cucinya itu dari jari-jari sampai ke siku, ujungnya itu ke siku, bukan malah dari siku ke bawah. Ternyata ada hikmah luar biasa. Apa itu? Supaya kemungkinan kalau nanti masih ada kumannya enggak ada di jari-jari kami. Kami lagi mau operasi megang daging orang ini, jadi nggak menularkan kuman. Jadi mungkin adanya di sini. Makanya kalau kita wudhu kan ada kesunahan tuh Bu. Iya. Itu luar biasa hikmahnya. Belum lagi puasa, belum lagi hikmah-hikmah yang lain. Sekarang nih kita kan jarang banget olahraga Bu ya. Benar, jarang bergerak ya. Dengan kita memperbanyak sholat, insya Allah sama aja udah olahraga. Meskipun jangan ditinggal juga ya namanya olahraga Bu. Olahraga. Jalan kaki kesini hadir di majelis ilmu juga olahraga. Karena ada kesunahan. Kalau ada orang laki-laki dia jalan ke musola, kalau bisa pulangnya bedain jalannya. Itu hikmahnya supaya jatuhnya banyak-banyak bergerak. Bagaimana kalau kita samain juga, kita hadir di majelis taklim ini, berangkatnya ke jalan ini, pulangnya jalan. Jauh ya? Bisa ini Bu ya, bisa uyuk Bu ya, baju ya. Atau jalannya dari sana, pulangnya agak deketan, apa-apa juga. Ya, artinya apa ibu sekalian, itu banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Nah, salah satunya tadi tuh mau saya utarain, kok bisa ya? Ini tuh yang namanya dibag tuh ya bisa kita ambil manfaatnya. Oh ternyata luar biasa. Kalau dulu memang orang di zaman Nabi itu lagi susah Bu ya. Gimana caranya biar supaya punya wadah? Nah itu dengan dari kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Ini yang namanya siwak Bu, itu disunahkan banget di setiap keadaan. Ya, jadi kalau kita ini mau beribadah, upayakanlah kita itu bersiwak, khususnya ketika lagi mau sholat. Ini namanya siwak. Ini luar biasa manfaatnya. Kita sholat ini Bu, pakai ini lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Kita pakai ini aja Bu, 2 rakaat itu lebih baik. Ya, belum lagi ini membawa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ketika kita lagi sakaratul maut dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya siwak. Nah, siwak ini Bu, segala sesuatu itu dalam keadaan apapun itu mustahabun, disunahkan. Illa ba'da zawali lisaimin, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang mau puasa. Ini kita marahan dulu, jangan kita pakai ya. Kalau kita lagi di bulan suci Ramadan atau kemarin ketika kita lagi puasa tuh Bu, puasa Asyura. Nah kalau udah di atas gelincirnya matahari, udah jam 12 tepat nih Bu, jangan kita pakai. Meskipun kita tahu ada khasiatnya, jangan dulu. Nanti setelah maghrib baru kita pakai lagi, baru kita temenan lagi. Kami ini sih. Jadi begitulah Bu, yang namanya agama enggak pakai logika-logikaan kita. Oh ini kalau segala sesuatu kita pakai ya udah kita pakai terus, enggak. Nanti ada momen-momennya di mana dilarang. Kayak kita puasa Bu ya. Puasa nih kita nih kalau lagi nggak puasa kan ada kesunahan ketika lagi wudhu tuh kita kumur-kumur.
Nah, kalau lagi puasa kita kalau bisa jangan kumur-kumur. Meskipun ada pendapat yang ulama mengatakan gak apa-apa kumur-kumur aja. Tapi kan kita imannya kadang-kadang ya diswayankus. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang turun. Di puasa ya kumur-kumurnya 3 kali, tapi ngeluarinnya 2 kali. Itu 1 kalinya kemana kan gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ini yang namanya siwak ini mustahab, disunahkan fi kulli halin, di dalam keadaan, kecuali setelah segelincirnya matahari untuk orang yang puasa. Nah, ibu-ibu nih caranya ada juga ya. Kayak tadi tuh di bag tuh samak tuh juga ada caranya. Ini pun juga memakai siwak ada caranya. Yang pertama, ibu-ibu carilah siwak. Udah dapet siwak. Nah, kalau misalkan ini siwak panjang ya, maka ada kesunahannya, ada aturannya, jangan lebih daripada kita punya jengkal. Ya, kalau kepanjangan potong, jangan lebih. Terus jangan terlalu kecil juga daripada kita punya kelingking. Kalau udah kecil udah buang aja, jangan pakai irit-iritan. Buat ibadah jangan pakai irit, ya. Nah, setelah itu udah kita kadar panjangnya udah kita sesuaikan, barulah kita ambil pisau, kita halusin Bu. Kan ini ada kulit luar, kita kulitnya gitu. Udah gitu ya udah kita tumbuk nih Bu. Tumbuk sampai kita puter-puterin ini. Tumbuk terus tumbuk. Pastiin tumbukannya enggak bekas. Ya, enggak bekas ibumu. Nanti ada rasanya pas lagi masak. Kok ada kok ada pedas-pedasnya ya? Kok ada min-minnya ya? Oh iya. Ya. Udah kita tumbuk-tumbuk, nanti jadilah seperti koas Bu. Nah, kalau udah seperti itu, nah ini cara makainya nih Bu yang penting. Pertama kita punya kan 5 jari. Ini jempol sama kelingking di bawah. Sisanya semuanya di atas, berarti 3 ini dia. Udah seperti itu, buatlah huruf 8 bahasa Indonesia, tapi 8-nya dalam keadaan tidur. 8 kan kayak begitu Bu ya. Tapi dalam keadaan tidur. Nah, kita diajarin sama agama segala sesuatu itu harus dari kanan. Jadi bikinnya huruf 8 dalam keadaan tidur, dalam keadaan dari kanan. Jadi mau nggak mau dari atas dulu. Biasanya nih Bu, awal mulanya biar supaya kita nggak keder, tengah-tengahnya diginin dulu Bu. Udah kayak gini, bikin huruf 8 dalam keadaan tidur, diawali dari kanan. Kan kalau kita mau bikin 8 kayak gini Bu. Ini cara lambatnya aja Bu ya. 1. Berarti kalau mau bikin huruf 8 harus ke bawah dulu ya. Iya. Terus kalau udah kayak gini ke atas. Terus ke bawah. Ini ilmu Bu. Iya. Tawa gitu ya. Kita mah biasa aja. Jadi kalau cepetnya kayak begini Bu. Iya. Pertama depan dulu Gitu. Iya. Nah, kalau yang ngomong ya udah. Ya kita ikhtiar aja ngikutin sunnah Nabi, ya sekedarnya aja, sekenanya aja. Ya. Kita kayak begitu aja tuh Bu. Mau sholat 2 rakaat kayak begitu. Itu lebih baik Bu daripada 70 rakaat tanpa Ini hikmahnya, fadilahnya luar biasa adanya. Ya. Ada satu momen di mana kaum muslimin ini berperang sama kafir, tapi nggak menang-menang Bu. Kalau nggak menang-menang, nggak kalah, itu harus tetap di situ Bu. Berbulan-bulan kaum muslimin buka camp di situ. Begitu juga kafir, bukan nggak menang nggak kalah. Akhirnya ini dari kaum muslimin bermuhasabah. Ini kenapa kita nggak dikasih kemenangan sama Allah? Padahal kita ini notabene adalah memperjuangkan agama Allah. Ya li'ila'i kalimatillah. Akhirnya ada yang nyeletuk dari belakang. Mungkin kita udah meninggalkan sunnah Nabi. Cari apa sunnah Nabi yang kita hilang? Karena kita berperang buka camp di situ. Jadi udah beberapa hari kaum muslimin nggak mandi. Dulu sikat giginya kayak gini Bu ya, bukan seperti sekarang modern. Ya jadi jangan dibayangkan tuh Nabi itu minum pakai gelas kayak kita. Kayak tadi tuh saya ajak kepada ibu tuh, jadi minumnya itu wadahnya
dari kulit yang udah disama. Begitu juga dengan sikat gigi. Jangan kita bayangin Nabi sikat gigi pakai Pepsodent, pakai odot. Dulu pakai begini, siwak namanya. Oke, kata pemimpin kaum muslimin, kalau begitu mari sama-sama kita hidupkan sunnah Nabi yang udah kita hilangkan ini, yaitu siwak. Jadi besok jangan lagi ada latihan perang, tapi kita sama-sama ke hutan cari arok. Ini namanya kayu arok. Cari kayu arok, yuk sama-sama kita menghidupkan sunnah Nabi. Ternyata dari pihak kafir nih Bu, ada mata-mata 3 orang. Memang disuruh biar supaya tahu cara bagaimana menghadapi kaum muslim, strategi apa yang akan mereka pakai. Akhirnya dilihat nih sama intel 3 nih dari kafir nih, kok mereka nggak latihan perang ya, malah mereka itu lari ke hutan nyari kayu. Kok setelah mereka dapat kayu, mereka tuh kayak menajamkan gigi mereka. Jadi seakan-akan kaum muslimin itu lagi menajamkan gigi mereka. Waduh, mereka udah jadi zombie nih. Jadi mereka udah kehabisan makan. Jadi mereka udah akan menyerang kita nih. Habis mata kita digigitin sama mereka. Udah ditajemin. Akhirnya ini 3 lapor kepada pemimpinnya kafir. Ayo, strategi apa yang mereka akan lawan kepada kita? Lapor Pak Peduka, ini mereka ini gak latihan perang, tapi mereka buru-buru ke hutan nyari kayu. Yang kami lihat mereka lagi menajamkan gigi mereka. Jadi sebentar lagi nih kita nih bakalan diserang sama mereka seperti zombie. Habis mata kita bakalan digigit sama mereka. Karena mungkin mereka tuh berbulan-bulan enggak dapat makanan, enggak masuk pasokan makan. Kata pemimpin kafir, ya udah sebelum mereka datang gigitin kita, mari sama-sama kita kabur dulu. Jadi barokah daripada ini siwak, tanpa ada perang mereka bisa dikasih kemenangan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, yang namanya siwak. Makanya kita jangan sepelein yang namanya sunnah Nabi. Tadi kan ibu-ibu kayaknya agak nyepelein nih saya pakai kayak gini-gini. Itu sunnah Nabi. Nanti mulut kita bakalan digampangin mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini benda yang gedek banget, yang digedekin sama setan. Setannya gedek banget, saking gedeknya dia buat kita lupa sama siwak. Kadang-kadang siwak kita taruh di sini Bu. Kita mau sholat, siwakan dulu, siwak mana? Cari-cari kita nggak ketemu, ternyata ditaruh di sini. Ketika kita lagi lupa, itu setan seneng banget. Mana ini siwak ini? Ketika kita ketemu sama siwak, dia kecewa sekecewa-kecewa. Kan ibu-ibu beli ya Bu ya. Ini 10.000 perak tapi dapat memperpahala banyak buat kita. Kalau dari haji, nah ini dibawa. Nah, ketika kita udah bisa siwak, jangan sampai kelupaan nih Bu. Ya ada berkalanya. 3 hari sekali potong. Jangan dari zaman Jepang sampai sekarang. Nggak pernah. Ayo kita taruh di sini. Pas takbir ada bau-bau sedap nih. Apa ya? Ini hadiah buat. Jadi memang harus dipotong. Potong, bikin lagi dari awal. Gitu. Ya, kalau udah sampai segini, jangan pakai irit-irit. Buat pensiun, beli lagi apa? Begitu. Paham ibu-ibu? Nah, inilah maksud saya. Kita ini kan hidup di dunia, waktu kita terbatas, betul. Nah, bagaimana waktu ini yang terbatas bisa kita manfaatkan? Kita kerjanya ringan, tapi bebannya besar di sisi Allah. Kayak tadi 2 rakaat pakai beginian aja lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kayak tadi tuh ya banyaklah ya manfaatnya. Peci juga kayak begitu ibu-ibu. Kasih tahu kepada suami-suaminya. Kalau bisa keluar rumah bukan hanya di sholat, tapi juga ketika di luar sholat juga tetap pakai peci. Karena peci ini Bu penjaga kita. Nggak mungkin
kita pakai peci godain perempuan, malu sama peci. Jadi dengan penyelamat inilah peci penyelamat. Bukan hanya itu ibu-ibu sekalian, hikmah luar biasa ini yang saya rasain ibu ya. Kita pakai peci kemana-mana, di luar sholat juga tetap kita pakai peci. Waktu itu MBZ, tahu bu tol MBZ itu belum jadi. Saya harus semuanya mobil harus dibawa, mau nggak mau semuanya macet-macet. Nah alhamdulillah ini saya pulang kampung lah notabene, bawalah mobil. Pada saat itu malam saya masih pakai baju koko sama pakai peci. Ya udah, ya Allah lama banget ini macetnya. Ternyata ada ambulan bu di depan saya ikutin aja dari ambulan. Kalau kita ngikutin nggak ada kepentingan, kita bakalan kena tilang. Tapi pada saat itu mobil ambulan itu lolos, ada polisi. Saya dijegat sama polisi. Di polisi. Ya udah, saya buka aja dah kaca. Kata polisinya, "Oh, ini Pak Ustadznya ya yang tadi ambulan. Nanti yang baca taklim siapa di kuburan kalau bukan dia? Ayo Ustaz silakan lewat. Barokah daripada kita pakai peci." Itu tadi tuh ya, siwa ada manfaatnya, peci ada manfaatnya. Belum lagi saya pernah jalan pulang ceramah begitu Bu ya, jam 3 malam. Aus, mampir dulu ke Alfa. Di Alfa di parkiran ada orang yang lagi mabok-mabokan. Dia berusaha mau malak saya, tapi sungkan. Kenapa? Karena pakai. Kalau gua malak nih ke orang, mungkin dosanya 1. Tapi kalau gua malak Ustaz, dosanya jadi 2. Barokah ini Bu, kita terselamat. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu rapi kayak begini, jarang orang goda-godain. Hai cewek, nggak ada. Memang udah nenek-nenek juga sih. Tapi kalau ibu-ibu buka aurat, itu pasti banyak dah yang godain Maka yuk sama-sama kita ngikutin syariat. Walaupun syariat itu notabene belum masuk akal, kita ikutin aja. Kita ikutin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita baca Fatihah lisyifa untuk kesembuhan daripada saudara-saudara kita, sanak famili kita, andai taulan kita yang dalam keadaan sakit, baik itu sakit zahir maupun batin. Di antaranya ini Bu, ada yang dalam keadaan sakit, salah satu jamaah kita Ibu Muhayyah binti Mujah yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca, Allah angkat penyakit mereka, Allah jadikan penyakit mereka penyakit yang bermanfaat, sembuhnya juga sembuh yang bermanfaat, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Ini disyifa wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir kita niatkan, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam ketaatan kepadanya. Allah beri kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk menunjang ibadah kepadanya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasul, dan kelak Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan pelajaran kepada kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan di kehidupan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo nggak mau ada itu? Nggak. Ayo berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun Sallallahu alaihi wasallam Rabbi
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu